Salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita lanjutkan materi kita minggu lalu. Mari kita buka kitab suci kita. Setelah minggu lalu kita mulai mengetahui yaitu isi dari Alkitab Ibrani Jadi ada 24 kitab Jadi saya hanya review saja. Isi Alkitab Ibrani itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah Torah, hukum Taurat atau Pentateuk Jadi Torah, hukum Taurat atau Pentateuk itu terdiri atas 5 kitab. Yang pertama Kejadian, yang juga disebut pada mulanya menurut kata-kata pertama kitab itu. Yang kedua Keluaran atau inilah nama. Yang ketiga Imamat atau dan ia Tuhan memanggil. Yang keempat Bilangan atau di padang gurun. Yang kelima Ulangan atau inilah perkataan. Selanjutnya bagian yang kedua adalah kitab nabi-nabi. Ini pun juga dibagi 2 bagian. Ada yang nabi-nabi terdahulu dan nabi-nabi kemudian. Nabi-nabi terdahulu itu yaitu Yosua, Hakim-hakim, Samuel, kitab 1 dan 2 bersama, Raja-raja, kitab 1 dan 2 bersama. Kemudian nabi-nabi kemudian Yesaya, Yeremia, Yeskiel, ke-12 nabi yang urutannya sebagai berikut. Apa kemarin? Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jepanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Kemudian bagian ketiganya adalah ketubim atau hagiografa, tulisan-tulisan, yaitu Mazmur, Ayub, Amsal atau Megilot 5 gulungan Rut, Kidung, Sir, Hasisirim, kemudian Pengkhotbah, Kohelet, Ratapan, Ester, Daniel, Ezra, Nehemia dan Tawarik Jadi Alkitab Ibrani itu berisikan 24 buah. Selanjutnya kita masuk ke isi Alkitab Yunani Isi Alkitab Yunani itu terdiri atas 2 bagian, yaitu hukum dan sejarah, kemudian penyair-penyair dan nabi-nabi. Nah, hukum dan sejarah itu dimulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, Rut Kemudian keempat kitab kerajaan, 1 dan 2 kerajaan, 1 dan 2 Samuel, 3 dan 4 kerajaan, 1 dan 2 raja-raja. Berikutnya ada yang disebut dengan Paralipomena, 1 dan 2 Tawarik. Lalu ada Ezra 1. Ini dalam kitab suci Katolik itu dimasukkan dalam apokrif Kemudian Ezra 2, Ezra Nehemia. Lalu ada Ester dengan bagian-bagian tambahan dalam bahasa Yunani. Lalu ada Yudit, Tobit, Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4. Itu masuk dalam nanti akan dibagi dia atau yang disebut dengan Makabe 3, 4 itu apokrif. Berikutnya bagian 2 penyair-penyair dan nabi-nabi. Mazmur yang disebut dengan Psalmoi, kemudian Amsal Salomo, Pengkhotbah, Kidung Agung, Ayub, lalu kitab kebijaksanaan Salomo, kemudian Bin Sirak, kebijaksanaan putra Sirak, kemudian Mazmur Salomo ke-12 nabi kecil itu disebut dengan Dodeka Propeton dalam urutan sebagai berikut. Ini agak berbeda. Hosea, Amos, Mika, Yoel, Obadya, Yunus, Nahum Habakuk, Jepanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Jadi ada perubahan kalau di kitab Yunani atau Alkitab Yunani. Kemudian lalu ada Zakaria, Maleaki Kemudian ada Yesaya, Yeremia, Baruk bab 1 sampai 5. Kemudian Ratapan, surat Yeremia, Baruk bab 6. Jadi kalau kita baca Baruk yang di Deuterokanonika, kalian tidak megang di Deuterokanonika Nah, itu ada Baruk yang nanti itu kitab Baruk bab 1 sampai 5 itu tidak nyambung dengan Baruk 6 karena memang surat Yeremia yang Baruk bab 6 Kemudian ada Yeskiel, ada Kisah Susana, Daniel bab 13,
Daniel 1 sampai 12, kemudian bab 3 ayat 24 sampai 10 tambahan dalam bahasa Yunani. Lalu ada kisah Bel dan naga, Daniel 14. Jadi nanti tiba-tiba di Daniel 14 itu kalian akan baca ada kisah Bel dan naga ya. Nah, jadi itu dari ke-35 kitab ini 31 diterima oleh gereja Katolik sebagai kitab suci. Jadi dari 35 kitab isi Alkitab Yunani itu 31 diterima oleh gereja Katolik sebagai kitab suci dan 4 dianggap apokrif. 7 disebut deuterokanonik, dan dalam kitab Ester dan Daniel ada beberapa bagian deuterokanonik. Dalam Septuaginta terdapat pula sekumpulan lagu yang disisipkan antara kitab Mazmur dan kitab Amsal. Lagu-lagu itu ialah Mazmur-Mazmur yang berserakan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, suatu doa Raja Manase, apokrif, dan lagu kemuliaan kepada Allah. Baik, kita sudah masuk ya. Sebelum kita menjelaskan, mari kita lihat singkatan-singkatannya. Sudah jelas ya? Jadi mengapa dalam kitab suci atau Alkitab ya Kristen Protestan itu mereka mengambil yang disebut dengan ya Alkitab Ibrani ya, sedangkan Katolik ya menerima Alkitab Yunani, tetapi ada ya beberapa kitab yang tidak masuk tapi disebut apokrif. Jadi kalau dalam gereja Protestan apokrif itu disebut kitab-kitab palsu, sedangkan di gereja Katolik apokrif itu adalah kitab-kitab yang berwibawa tetapi tidak masuk dalam kitab suci. Dia tidak dikanonisasi ya sebagai kitab suci, tetapi disebut kitab-kitab yang berwibawa. Nah, beda dengan gereja Protestan itu menganggap apokrif itu kitab palsu ya. Kalau di gereja Katolik apokrif itu adalah kitab-kitab yang berwibawa tetapi bukan kitab suci. Ya, dia dianggap sebagai kitab-kitab mendukung ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat singkatan-singkatan. Kalau kalian lihat buka dalam kitab suci itu, mengapa saya katakan supaya kalian ini mencintai kitab suci? Dimulai dari ya pengantar-pengantar dulu supaya kalian mudah. Karena nanti waktu pas kalian buka mau cari Kejadian, kalau yang ini kan gundul nih. Ya kan? Ini kita harus hafal betul di mana posisinya. Disuruh buka Injil Markus, kita harus tahu, oh kira-kira di sini, kira-kira nih. Tapi kalau yang itu udah, karena ada singkatannya, ada ya kan, tidak gundul, ada tanda-tanda penandanya. Tapi kalau ini misalnya kita cari, coba buka Injil Yohanes, ya kan, oh Injil Yohanes itu setelah Lukas. Kita udah tahu ya posisinya, makanya kita buka di sini. Yohanes kan. Tapi kalau kita tidak hafal urutannya, kita akan kalang kabut nih, mana Yohanesnya ya kan. Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru tuh. Kalau sampai tidak hafal kan, itu Perjanjian Baru, tapi kan Yohanes di mana ya? Apakah sama dengan surat 1 Yohanes? Ya beda. Nah, makanya penting juga yang tidak untuk mengetahui tata letaknya di mana. Tidak mungkin kitab Kejadian itu di belakang, pasti di depan. Mudah kita cari. Oh ya, ya kan? Baik, dalam singkatan-singkatan yang ya familiar atau dianggap umum, pertama itu Perjanjian Lama. Ya. Jadi kitab suci Katolik ini urutannya akan berbeda dengan kitab suci yang dari Lai itu ya. Nah, tapi kalau Lai menerbitkan untuk Katolik itu harus ada deuterokanonikanya. Jadi Perjanjian Lama kita mulai ya. Coba lihat di situ, Kejadian itu disingkat Ket atau KEJ, betul enggak? Iya, itu sama ya. Kemudian Keluaran itu disingkat dengan Kel. Ya. Imamat itu Im. Ya. Betul? Bilangan itu Bil, ulangan itu Ul. Nah, mudah ya. Dia mengambil ya huruf-huruf pertama ya. Tidak suku kata. Kalau suku kata itu kan harus ke ini. Dia mengambil 3 huruf pertama. Mudah ya. Jadi kalau kita lihat ke KEJ 1.45 berarti kitab Kejadian 1 ayat 45.
Tapi kita Kejadian 1 ayat 45 ada enggak? Nanti kita lihat. Ya. Jangan asal tulis kan. Bisa jadi kitab Kejadian ya 2 ayat 20. Jadi jelas ya? Udah paham ya? Membacanya. Misalnya ya kan? Lalu ada titik, lalu tiba-tiba ada 2 titik 12. Berarti kita baca kitab Kejadian bab 2 ayat 12. Pembacaannya menggunakan bab ya, kalau untuk yang Katolik. Kalau kalian menggunakan pasal, kalau lagi umum ya. Misalnya dengan yang Kristen Protestan. Ya kan? Kejadian pasal 20 ayat sekian. Ya. Ya itu jangan dipersoalkan. Ya kan? Itu kan bukan substansi, itu kan hanya cara membaca. Ya. Ya. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu lalu ada kel, im, bil, ul. Nah, itu 5 kitab pertama itu, atau disebut Torah atau Pentateuk. Berikutnya Yosua itu disingkat Yos ya. Jelas ya? Hakim-hakim disingkat Hak. Hati-hati tuh, hakim-hakim itu disingkat Hak. Betul enggak di situ? Kadang saya suka jangan-jangan ini Habakuk, rupanya hakim-hakim. Karena kita ini ya kan Habakuk kan, padahal Habakuk lain nanti singkatannya. Dia kan hakim-hakim kan. Jadi Hak itu hakim-hakim. Udah jelas ya? Jadi jangan membaca Habakuk. Ya memang bisa juga jadi salah kita. Tiba-tiba ada Hak ya kan titik lalu 3 titik 2 1. Lalu kita baca Habakuk bab 2 ayat 1. Padahal itu kitab Hakim-hakim bab 2 ayat 1. Udah jelas ya? Itu betul enggak? Sama enggak haknya? Ya, berarti udah seragam. Berikutnya Yosua. Ya tadi udah ya Yos, Hakim-hakim Hak. Rut itu enggak bisa disingkat lagi. Karena memang hanya 3 huruf. Langsung Rutnya, mudah kan? Kalau kalian baca ini Rut apa nih? Rutapan kali. Bukan, Rut ya Rut begitu. Nah, mulai di situ masih sama ya, urutnya masih sama tuh. Ya. Lalu ada 1 Samuel, 1 Sam, betul? 2 Samuel, 2 Sam. Oh, 1 Samnya apa nih? 1 Sam misalnya 3.2 ya kan 12. Oh, 1 Samuel bab 3 ayat 12. Jadi jangan katrok salah baca pula. 1 Sam apa 1 Sam? Ya kan 1 Samuel. 2 Samuel. Berikutnya ada 1 Rats. Itu 1 raja-raja. Kemudian 2 Rats, 2 raja-raja. Di Alkitab itu masih sama ya? Masih sama urutnya kan? Nah, lalu Tau, 1 Tau. 1 Tau itu apa? 1 Tawarik. 2 Tau, 2 Tawarik. Ya. Sampai di situ masih sama ya.